Eliano Leder yang penampilannya juga sangat konsisten bersama Persib. Tapi kalau saya mau bercanda gitu kan, yang layak kemudian untuk dipanggil juga adalah Bojan Hodak. Loh, kalau Bojan Hodak jadi apa dong Mbak Akmal? Selamat pagi Bung Akmal. Selamat pagi, salam sepak bola. Salam sepak bola Bung Bung Akmal. Akmal. Sehat Bung Akmal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Akmal, semalam Persib baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Persita Tangerang yang berakhir dengan skor tipis 1-0 nih. Nah, menurut Bung Akmal gimana penampilan Persib semalam nih, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat penampilan Persib hampir deg-degan juga ya melawan Persita Tangerang. Sampai baru bisa mencetak gol di menit 50 lewat sundulan Andre Jung. Kalau kita lihat Persib ya saat ini memang ada satu keuntungan setelah mereka gagal di babak 16 besar AFC Champions League ya, kalah dari Ratchaburi dengan agregat 1-3. Sekarang Persib bisa fokus sepenuhnya di Super League. Artinya target mereka sekarang fokus bagaimana memenangkan gelar juara Super League saat ini setelah gagal di AFC Champions League tentunya, dan ini menjadi salah satu keuntungan yang harus didapatkan. Tapi kalau kita lihat hasil pertandingan putaran pertama misalnya, Persita memang salah satu lawan yang sangat berat karena dari 3 kekalahan yang diderita Persib sejauh ini, salah satu kekalahan yang diderita itu justru dari Persita. Ketika di putaran pertama mereka kalah 1-2. Artinya Persita bukan lawan yang kaleng-kaleng lah istilahnya gitu kan. Sehingga kemudian Persib agak kesulitan dan pada akhirnya lewat Andre Jung bisa cetak gol. Dan ada satu pertandingan satu kejadian menarik ya menurut saya, di mana Rodriguez kemudian dapat kartu merah dan Hoki Caraka jadi kiper Persita Tangerang. Ini momen yang menurut saya sangat langka di Super League, di mana seorang striker kemudian didaulat menjadi kiper di akhir-akhir menit babak kedua, dan kemenangan ini tentunya menjadi modal yang cukup baik buat Persib untuk setidaknya sampai saat ini kan sudah menjauh dari rival-rival mereka. Kalau kita lihat beda dengan Persija 3 poin, tapi Persib punya selisih satu pertandingan lebih banyak, satu pertandingan yang belum dimainkan melawan Borneo FC. Kemudian dengan Borneo, yang menarik Borneo kalah dari Dewa United dan kini poinnya menjadi hanya 46, artinya berselisih 4 poin dari Persib Bandung, dan ini juga menjadi keuntungan tentunya buat tim arahan pelatih Boyan Hodak. Dan dengan selisih ini tentunya Persib setidaknya lebih tenang untuk menghadapi laga-laga berikutnya, di mana mereka akan melawan Madura, mereka juga akan melawan Persebaya Surabaya, dan tentunya satu laga yang menurut saya akan menjadi penentu adalah laga tunda melawan Borneo FC nantinya. Bung Akmal, ini juga menarik karena tadi juga ada yang sempat komentar bahwa sempat ada yang bilang bahwa Persib itu spesialis menang 1-0 di Liga, dan bahkan kemarin juga melawan Ratchaburi 1-0. Kemarin waktu laga tandang Malut ke GBLA juga 1-0. Ini ada kejadian apa nih Bung Akmal yang bisa mungkin Bung Akmal ceritakan, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat 5 laga beruntun Persib meraih kemenangan, 4 diantaranya kemenangan dengan skor 1-0 gitu. Dan ini fenomena yang menarik tentunya buat Persib, seolah dalam tanda kutip ya, Persib seperti kesulitan mencetak gol ya untuk ke gawang lawan ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya secara umum Persib sudah tampil sangat luar biasa gitu menurut saya, dengan materi pemain yang sekarang bisa dibilang ada beberapa pemain tambahan baru yang masuk di tim mereka ya. Seperti misalnya pemain Dion Max yang di posisi belakang, kemudian juga tentunya Kurzawa di posisi bek kiri, dan striker mereka yang baru gitu kan.
ini kan pasti butuh adaptasi lagi, ditambah lagi misalnya kalau kita lihat di pertandingan semalam, seperti saya katakan bahwa ini bukan pertandingan yang mudah buat Persib ya, karena bagaimanapun Persita adalah lawan yang sulit ditebak permainannya, dan Persib butuh memang butuh satu momentum untuk bisa mencetak gol. Dan dari pertandingan yang terjadi semalam, setidaknya buat saya sih kemenangan dengan skor berapapun yang penting menang itu adalah kunci dari bagaimana efektivitasnya permainan Persib. Jadi Persib tahu momen bagaimana mereka harus mencetak gol. Jumlah gol besar memang menjadi satu hal yang menyenangkan untuk kita penggemar sepak bola ya, tapi untuk sebuah tim dalam perburuan gelar yang sangat ketat ini, yang paling penting adalah mereka bisa memenangkan pertandingan, dan itu bisa diraih ya, walaupun kalau kita lihat memang agak sedikit sedikit bikin deg-degan ketika Persib seperti seolah-olah dalam tanda kutip kesulitan, karena memang sebelumnya Persib memang harus membagi waktu dan konsentrasi mereka dengan Liga Champion. Ketika mereka kalah 0-3 di leg pertama, kemudian di leg kedua mereka harus mengejar ke selisih 4 gol untuk bisa lolos ke babak 8 besar, tapi akhirnya gagal karena hanya menang 1-0. Setelah itu Persib harus berhadapan dengan Persita dengan momen waktu yang sangat singkat. Saya pikir ini juga salah satu hal handicap yang dihadapi Persib. Namun ke depan dengan sekarang hanya fokus main di Super League, saya pikir Persib tidak punya alasan untuk tidak fokus dan mengejar ambisi mereka untuk untuk meraih hat-trick juara. Nah, Bung Akmal, bicara soal pertandingan semalam, perhatian juga tertuju ke Enry Jung yang jadi pahlawan kemenangannya Persib, dan bahkan ini jadi kemenangan, dia jadi pahlawan di 2 laga beruntun. Pahlawan kemenangan. Ini kalau Bung Akmal melihat penampilan Enry Jung sendiri gimana, Bung Akmal? Ya, Enry Jung awal-awal musim sempat kurang meyakinkan penampilannya ya, bahkan orang lebih melihat Julian Barros sebagai salah satu striker anyar Persib yang begitu berbahaya, total sudah 7 gol. Tapi belakangan Andre Jung mulai menunjukkan pelan tapi pasti bahwa dia adalah sosok yang tepat di lini depan Persib untuk bisa menepis kebuntuan mereka dalam proses mencetak gol, dan itu sudah dibutuhkan di lapangan, sudah dibuktikan di lapangan ya. Artinya Andre Jung dengan postur tubuh yang sangat ideal sekali, punya kemampuan sundulan yang sangat luar biasa, dan beberapa kali gol-golnya juga dilakukan lewat sundulan kepala, dan ini menggambarkan bahwa Andre Jung sudah mulai punya momentum. Bahkan pendukung Persib menyebut bukan Andre Jung tapi Maung Jung gitu. Sebuah julukan yang membuat ya bisa jadi menjadi motivasi buat Andre Jung untuk terus menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker. Tapi saya bukan melihat cuma Andre Jung ya. Yang paling menarik menurut saya justru penampilan Teja Pakualam menurut saya. Ya, dari total pertandingan menjadi kiper yang paling sedikit kebobolan di Liga Super. 13 kali clean sheet ya. Dan ini catatan yang sangat luar biasa. Teja Pakualam pernah menjadi kiper terbaik di 5 musim sebelumnya ketika terpilih sebagai kiper terbaik Liga Super, dan sekarang dia membuktikan walaupun lawan atau rivalnya adalah kiper asing, Andries Wiesbeek yang sekarang belum menemukan performa terbaiknya. Jadi menurut saya kunci utama Persib bukan cuma Andre Jung di lini depan, tapi pertahanan yang kokoh, dan salah satunya adalah sosok Teja Pakualam. Dan saya pikir dengan penampilan yang sangat luar biasa ini, layak Teja Pakualam untuk dicoba pelatih John Hedman untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Penampilannya sangat luar biasa di tengah ekspansi kiper-kiper asing. Kita masih punya kiper lokal yang tampil sangat luar biasa, dan sekarang secara statistik memuncaki posisi sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak. Bahkan kalau kita hitung 5 pertandingan terakhir Teja Pakualam tidak kebobolan ya, dan ini menggambarkan bahwa dia penampilannya sangat luar biasa.
terakhir seingat saya Teja Pakualam itu kebobolan ketika imbang 1-1 melawan Persik Kediri. Jadi sudah 5 pertandingan, 10 kali 5, 450 menit tidak kebobolan secara beruntun, dan ini adalah hasil yang sangat luar biasa menurut saya. Selain juga karena aksi penyelamatannya yang dilakukan oleh Teja Pakualam, ini memang nama yang selalu digadang-gadang oleh para netizen untuk dicoba oleh John Hartman untuk masuk ke timnas Indonesia. Tapi kalau selain Teja Pakualam nih, Bung Akmal, siapa lagi sih nama-nama pemain Persib yang kurang lebih cocok untuk kita sodorkan atau dilirik oleh pelatih John Hartman untuk nantinya bisa bergabung dengan timnas Indonesia? Ya, selain pemain diaspora yang ada ya, Eliano Riders, kemudian juga Tom Hay. Namun Tom Hay untuk FIFA Series tidak bisa main 3 pertandingan tentunya ya, sehingga kemudian peluang ada di Eliano Riders yang penampilannya juga sangat konsisten bersama Persib. Tapi kalau saya mau bercanda gitu kan, yang layak kemudian untuk dipanggil juga adalah Bojan Hodak. Loh, kalau Bojan Hodak jadi apa dong, Mbak Akmal? Apa menggeser? Ya, mungkin konsultan teknis atau dia begitu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat sekarang statistik Bojan Hodak dari sejak menangani Persib Bandung sudah total mengumpulkan 185 poin ya. Dari 88 laga yang dimainkan dengan 53 kemenangan, 26 kali imbang dan hanya 9 kali kalah. Artinya apa? Saya ingin mengingatkan secara statistik ini Bojan Hodak hanya butuh setidaknya 9 kemenangan lagi gitu kan untuk bisa menyamai rekor Indra Thohir sebagai pelatih dengan catatan poin terbanyak sepanjang sejarah Persib. Jauh ini Indra Thohir dengan 200 poin, dan sekarang kalau kita lihat Bojan Hodak dengan 185 poin, artinya butuh 26 poin lagi buat Bojan Hodak untuk bisa melewati rekor yang dimiliki oleh Indra Thohir, dengan Indra Thohir ketika itu meraih 1 gelar pada 1994-1995. Sementara Bojan Hodak masih punya kans menjadi kiper asing yang mampu berturut-turut membawa Persib juara di Liga Super, dan ini catatan yang sangat luar biasa. Walaupun dalam tanda kutip saya ingin katakan juga mengingatkan ke Bojan Hodak bahwa Bojan Hodak tidak bisa menyamai rekor Indra Thohir di AFC Champions League, karena waktu era Indra Thohir Persib lolos sampai babak 8 besar, sementara Persib saat ini hanya baru mencapai babak 16 besar. Ada hal yang sangat menarik menurut saya, Bojan ini pelatih yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan pemain-pemain baru Persib ya. Kalau kita lihat musim ini Persib bisa dibilang 95% merombak seluruh skuadnya. Bahkan sempat digadang-gadang Persib bikin kesalahan dengan melepas Tyron Delpino, kemudian David Da Silva, yang Gustavo Franca yang kemudian bermain sangat luar biasa melawan Maluku United. Tapi sekarang Bojan membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan justru membuat Persib sulit dideteksi oleh lawan-lawannya. Seperti tadi dikatakan Andre Juk, seperti striker yang tidak punya kemampuan untuk mencetak gol, tapi dia tahu kapan momen untuk bisa mencetak gol dan membawa Persib juara. Saya pikir sekarang yang dibutuhkan adalah mental juara Persib untuk bisa meraih hat-trick gelar, dan itu ada di Bojan Hodak. Jadi menurut saya bolehlah sedikit-sedikit John Hartman minta pendapat advice gitu dari Bojan Hodak bagaimana menangani para pemain Indonesia saat ini, karena dengan pengalamannya yang sangat luar biasa dengan rekor-rekor yang dimiliki saat ini, Bojan layak untuk menurut saya dimintai pendapat tentang bagaimana membangun tim dengan materi pemain yang berbeda-beda, tapi bisa dengan cepat beradaptasi dengan strategi yang dimilikinya. Nah, Bung Akmal, kalau bicara soal Super League, sekarang persaingan di klasemen juga ketat ya ini saat ini ya. Kalau Bung Akmal sendiri melihat siapa klub yang paling kuat jadi kandidat juara Super League di akhir musim nanti nih, di musim ini, Bung Akmal? Ya, dengan hasil yang didapat dari Persib dengan kemenangan 1-0, dan kemudian di waktu bersamaan kemarin ternyata Borneo FC kalah 1-2 dari Persita Tangerang, dari Dewa United. Sementara di sisi lain Persija juga sempat mengalami kekalahan kandang pertama mereka 0-2 dari Arema dengan selisih poin, dengan jarak poin yang
berselisih 4 gitu kan dengan saat ini dengan Borneo FC. Saya pikir Persib menjadi tim yang paling siap untuk kembali juara musim ini, dengan tentunya tadi saya katakan di awal mereka tidak lagi terbelah fokusnya karena sudah fokus di Super League dan menjadi target mereka. Saya ingat satu kata dari bek Persib, Berba gitu, Frederico Berba, bahwa tidak ada alasan lagi Persib untuk tidak bisa memenangkan atau sapu bersih pertandingan di Super League, karena fokus Persib saat ini sudah tidak lagi terbagi. Mereka hanya mengejar satu impian mereka, menjadi juara. Dan saya pikir motivasi ini juga dimiliki oleh semua pemain Persib, termasuk ya pemain baru yang didatangkan ya seperti Levin Kurzawa yang menurut saya sampai sejauh ini belum dimainkan sebagai starter. Tentunya ada juga Sergio Canal ya yang juga belum menunjukkan, dan ini juga striker, artinya Andre Jung juga harus harus punya motivasi lebih untuk terus bisa menabung gol di setiap pertandingan, karena posisinya bisa saja diambil alih oleh striker asal Spanyol yang baru didatangkan Persib Bandung kalau dia tidak bisa menunjukkan taringnya di setiap pertandingan. Bung Akmal, jika membahas soal penampilan semalam juga nih, selain dari para pemain Persib, tuh ada satu pemain Persita yang curi perhatian, yaitu Hoki Caraka yang tiba-tiba di akhir laga jadi kiper nih. Ini apa sih yang membuat Carlos Peña akhirnya menunjuk udah Hoki Caraka deh nih yang jadi kiper? Kalau menurut Bung Akmal gimana nih? Iya, memang kejadian yang tadi saya katakan di awal ya, bahwa ada satu hal yang menarik di pertandingan melawan Persita adalah ketika kiper Igor Rodriguez mendapatkan kartu merah, lalu kemudian Hoki Caraka yang ditunjuk sebagai kiper, walaupun ini sudah fase injury time ya, sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan pergantian pemain. Walaupun kalau dari lihat kesempatan Persib untuk mengganti pemain, Persib masih punya kesempatan untuk memasukkan kiper mereka ya di lapangan, karena yang menarik justru Hoki Caraka yang kemudian ditempatkan sebagai kiper, padahal dia masih ada Kartika Aji untuk di posisi penjaga gawang, tapi justru yang dimainkan adalah Hoki Caraka. Dan saya pikir ini adalah momen yang sangat langka dan tentunya akan menjadi catatan tersendiri buat Hoki Caraka ya, bahwa ternyata dia pernah jadi kiper, dan kalau dipercandain sama teman-teman di Tangerang sini bahwa ternyata Hoki Caraka bukan cuma bisa menjadi Erling Haaland, tapi juga bisa menjadi Courtois katanya. Sebagai kiper. Dan yang menarik ya clean sheet dong tentunya. Artinya Hoki Caraka tidak kalah sebenarnya dengan Teja Pakuala. Jangan-jangan ntar jadi kiper ya? Timnas. Waduh, dipanggil sama John Hartman. Bisa bersaing sama Emil Audero. Bung Akmal, tadi kan juga sempat ngebahas tentang motivasi para pemain Persib yang sekarang sudah fokus di Super League. Yang sudah pasti nggak ada lagi tuh kata-kata atau kemungkinan akan kalah. Yang sudah bisa dipastikan bahwa Persib ini kemungkinan besar akan menjadi juara dari Super League berdasarkan motivasi di internal Persib. Dan kalau ternyata nih benar nih Bung Akmal, Persib menang di Super League, kan kemungkinan nanti di playoff ACL selanjutnya akan masuk lagi nih. Perbaikan apa kira-kira Bung Akmal yang harus dilakukan oleh Persib ketika nanti akan masuk lagi dalam ACL 2 selanjutnya? Ya, yang pasti Persib mendapatkan pengalaman besar di ACL ya. Walaupun saya katakan tadi rekor terbaik mereka adalah babak 8 besar Liga Champions 1995-96, karena mereka menjuarai pada 1994-1995 ketika itu Liga Indonesia ya, Liga Danhil atau Liga Kansas, saya lupa namanya. Dan ini belum bisa dipecahkan, tapi kalau kita lihat penampilan Persib di AFC Champions League, setidaknya mereka mulai menemukan mentalitas main di level Asia ya. Kalau kita lihat musim sebelumnya Persib bahkan gagal di babak grup, tapi musim ini bisa lolos sampai babak 16 besar. Artinya tentunya akan menjadi bahan evaluasi kalau Persib bisa jadi juara dan tampil kembali ke AFC Champions League.
Persib sudah punya dua musim pengalaman main di AFC Champions League, dan yang paling penting adalah faktor mental saya pikir. Ini yang harus dimiliki Persib. Kalau Persib punya mental juara di Super League, setidaknya itu pun yang harus mereka tunjukkan di AFC Champions League dengan karakter lawan yang berbeda ya, karena lawan-lawan di AFC Champions League pastinya akan lebih berat dibandingkan di Super League atau di kompetisi domestik. Jadi menurut saya Persib harus terus berevolusi menuju ke era kejayaan mereka kembali di kawasan Asia tentunya untuk bisa meraih. Tapi satu hal yang menjadi catatan menurut saya adalah setidaknya sejauh ini Persib sudah ikut membantu ranking atau penambahan poin dari klub-klub Indonesia di AFC Champions League. Sekarang posisinya sudah naik cukup drastis dari sebelumnya kita hanya ada di posisi 24 ranking klub di AFC atau di Asia. Sekarang posisi kita dikatrol oleh Persib dengan naik ke posisi 18. Artinya kita berharap juga masih ada satu tim lagi ya, Dewa United yang main di AFC Challenge. Kalau dia juga bisa tampil luar biasa nantinya, tentu ini akan menambah poin, dan kita berharap tentunya penambahan poin ini akan ikut membantu Indonesia juga menambah satu slot di kompetisi antar klub di Asia ya. Bisa kemudian kita bisa ikut playoff AFC Champions League Elite misalnya, atau kemudian ada penambahan peserta lagi di kompetisi antar klub Asia dengan apa yang sudah diraih oleh Persib dan juga Dewa United. Dewa United masih akan menunggu waktunya untuk main di babak 8 besar AFC Challenge League, dan saya pikir kalau bisa setidaknya melewati apa yang ditorehkan oleh Madura United musim lalu, saya pikir poin Indonesia akan bertambah dan ini akan ikut membantu mengatrol posisi kita di kawasan Asia untuk level antar klub. Jadi menurut saya selain tentunya pengalaman kemarin kita Persib kalah telak 0-3 dari Rancaburi, kemudian hanya bisa menang 1-0, kita menjadi tuan rumah. Satu catatan penting lagi mungkin ini menurut saya yang paling harus dicatat juga oleh para bobotoh ya. Artinya ke depan untuk lebih dewasa lagi dalam memberikan dukungan. Bagaimanapun kemarin Persib sudah berusaha secara maksimal, tapi mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Tapi lemparan dan kekecewaan terhadap wasit yang diluapkan secara emosional ini juga akan menjadi catatan sendiri buat AFC. Dan saya pikir bobotoh bukan sudah merupakan salah satu supporter yang sangat luar biasa saat ini. Pastinya kejadian-kejadian yang terjadi di AFC Champions League kemarin tidak terulang lagi di pertandingan berikutnya, termasuk di Super League ya. Ini adalah merupakan momentum tentunya buat evaluasi. Menurut saya sih bukan cuma buat Persib saja gitu kan yang gagal di AFC Champions League, bukan juga hanya buat bobotoh, tapi buat sepak bola Indonesia. Bahwa memang sudah waktunya sepak bola Indonesia ini berevolusi, tidak lagi targetnya kompetisi domestik, tapi bagaimana kemudian target kedepannya adalah merajai kompetisi antar klub di kawasan Asia, karena ini akan Persib bukan cuma membawa nama Bandung ya atau nama Jawa Barat, tapi sudah membawa dan mengibarkan bendera Indonesia. Jadi kita berikan dukungan total tentunya, dan saya pikir tidak ada hal yang lebih baik dari Persib selain evaluasi dari penampilan di AFC Champions League. Dan saya pikir satu catatan penting buat saya, sekarang Persib berada di rel yang cukup bagus ya untuk bisa menjadi juara Super League musim ini dengan hasil yang didapat. Tadi saya katakan didapat Borneo FC yang ternyata secara mengejutkan kalah 1-2 dari Dewa United. Sekarang Persib berada di jalur yang paling benar untuk jadi juara dengan selisih poinnya cukup besar ya, sampai dengan Persija 3 poin, tapi Persib masih punya 1 pertandingan yang belum dimainkan. Kemudian dengan Borneo dengan selisihnya 4 poin, artinya ini setidaknya ada ruang Persib untuk terus jaga jarak agar bisa dengan cepat meraih gelar juara. Kalau musim lalu Persib bisa juara di pekan 32, saya pikir musim ini persaingannya akan lebih ketat gitu kan.
karena bagaimanapun Persija akan menjadi rival paling berat. Dan yang menarik nih, lawan-lawannya atau rivalnya dua-duanya itu adalah tim yang pakai kaos orange. Wah, iya bener juga ya. bener juga. Tapi orange-nya jangan disalahartikan, nanti dianggap orange dan ada di KPK lagi gitu kan. Aduh. Penuh kejutan Bung Akmal ya. Betul. Baik Bung Akmal, terima kasih obrolan kita hari ini ngomongin tentang pertandingan semalam Persib melawan Persita juga kan. Dan juga seperti apa ACL 2 kemarin dan juga kemungkinan Persib menjadi juara dari Super League. Terima kasih Bung Akmal obrolannya kita hari pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Oke, sepak bola. Salam kalau bola. bahasa anak-anak Boboto, Persib no aing. Persib no aing. Siap. Terima kasih Bung Akmal. Selamat pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.